ngapunten, ustadz itu juga tidak berani pak, kiai juga nggak berani doa ini mengamalkan. Apa doanya? Rasulullah pernah berdoa, ya Allah jadikanlah saya ini seorang yang miskin, berteman dengan orang miskin, mati dalam keadaan miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah qillatul mal, sedikitnya harta, maksudnya miskin ya, padahal miskin itu dihisab ya, padahal banyak harta itu dihisab ya. Harta yang datang dengan perolehan yang tidak halal itu diadab. Harta yang datang dengan perolehan yang halal itu dihisab. Dua-duanya ini semuanya benci. Pada umumnya mungkin sebanyak ini ya, itu yang disukai itu banyak harta, di mana-mana hartanya berlipat-lipat, itu yang disukai ya. Lalu jabatan tinggi yang memikat, rumah di mana-mana bertingkat, istri cantik-cantik jumlahnya 4, itu sih disukai pak ya. Jadi yang hal-hal yang demikian, padahal seluruhnya itu akan dihisab, dihitung. Nah, ada doa yang biasanya para ulama, para ustadz, kita semuanya, doa ini doa-doa yang kita amalkan umumnya doa yang tertera di Al-Quran, doa-doa yang selalu diamalkan oleh Rasulullah. Ini doa-doa yang maksud yang biasa kita amalkan. Tapi ada satu doa yang diamalkan Rasulullah, ini jarang kita amalkan. Ngapunten, ustadz itu juga tidak berani pak, kiai juga nggak berani doa ini mengamalkan. Apa doanya? Rasulullah pernah berdoa, ya Allah jadikanlah saya ini seorang yang miskin, berteman dengan orang miskin, mati dalam keadaan miskin. Pernah doa gitu pak? Belum ya? Podo malah niji amalno wedi diijabahi ya. Jadi doa yang semacam ini gak usah, ojo mana sing orang awam, ustadz, kiai wis gak ngamalno apa wedi mandi. Ya Allah jadikanlah saya ini seorang miskin, berteman dengan orang miskin, mati dalam keadaan miskin. Repot ini pak ya. Ini doa Rasulullah, tapi tidak ada yang pernah untuk mengamalkannya. Kalau harta benda kita itu sedikit pak, nanti itu hisabnya sedikit. Kini paling sugih siapa gini? Pak Ifai lagi paling sugih gini ya. Yang paling kaya itu lama nanti pak hisabnya itu. Nabi paling kaya Nabi Sulaiman terakhir masuk surga ya. Sahabat yang paling kaya, sahabat siapa itu paling kaya itu ya? Ada sahabat yang paling kaya itu nanti masuk surganya terakhir dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Di sini Pak Wasik tadi ya, ini paling terakhir nanti masuk surga. Karena apa? Hisabnya banyak. Beda dengan begini, Pak Fulan maju, kamu punya apa? Mboten gak ada napa-napa ya Allah. Iku, ini sepeda gembos nih man, ambek kucing rembes. Liane, mboten gak ada napa-napa. Masuk swarga dhisik. Tekonane gampang, Pak. Ya. Apa maneh ngapunten ana wong lanang, ngapunten dulu Pak ya. Dulu itu ada kopiah hitam Pak ya. Sekarang juga ada. Kerja biasane sak wulan oleh 4 juta. Sak wulan. Nah, wulan iki ana bonus, ada ceperan sampai 5,5 juta. Iki 4 juta bojo, 1,5 juta mlebu kopiah. Jenenge kopiah lanang, Pak. Makanya ibu-ibu
bapak-bapak sing kopian hitam iku sampean delok iki ne ana opone kene iki. Ya, mbok ana duwike, mbok apane 1,5 juta. Iki dhuwit lanang iki. Ya, sing 4 juta mlebu bojo. Tuwekane. Dhisik oleh 4 juta ya Allah. Nah sing iki kok 5,5 juta ya Allah. Sing 4 juta bojo ya Allah. Sing 1,5 juta toleh. Nggih. Nang mriko ya Allah. Lho ngono e. Iki tambah sulit. Ya jadi enak di melarat sugih iki, Pak. Ya. Nah, nanti ya orang kaya dan orang miskin itu kalau di dunia yang didahulukan itu orang kaya, Pak. Umpamanya ono undangan manten. Sing kaya monggo pakai tangan gini, monggo begini didahulukan. Nah, sing melarat wis duweke kono ngono wae. Tapi kalau di akhirat nanti orang yang melarat, orang yang miskin itu didahulukan oleh Allah. Masuk surga dulu. Melarat sugih enak iki. Ya, sing sugih-sugih seperti Nabi Sulaiman. Ya, ini sangat terlambat nanti. Ya, tapi ada suatu cerita begini. Ada 4 golongan yang berebut masuk surga duluan. Satu golongan yaitu orang kaya. Orang kaya adik loman, Pak. Ya, orang kaya loman. Jadi mau masuk surga dihadang oleh malaikat. Siapa kamu? Kami rombongan orang kaya. Orang kaya yang dermawan. Kami siap memberikan bantuan kemana-mana. Ya, jaminannya surga. Kok begitu? Iya. Kata siapa? Ya kata kiai-kiai, kata ustad-ustad. Berarti kamu tidak punya etika. Mundur. Wong kaya jika mundur, Pak. Wong sugih. Datang lagi orang haji mabrur. Ya, jadi sudah haji mabrur datang. Mau masuk surga. Ini dihadang oleh malaikat. Siapa kamu? Rombongan haji mabrur. Gak tahu. Ini putih-putih semuanya ini. Pakai pakaian ihram. Ya, mau kemana? Masuk surga. Nah, kenapa kok masuk surga? Saya haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Kata siapa? Ya kata ulama, kata kiai, nggak punya etika, mundur dulu. Lalu ada orang yang mati syahid. Ya, nah, mati syahid mau masuk, dihadang oleh para malaikat. Ya, siapa kamu? Malaikat nggak lihat banyak darahnya ini. Saya meninggal dalam keadaan mati syahid, tidak dimandikan. Mati syahid tidak ada balasan kecuali surga. Kata siapa? Ya kata ulama-ulama itu, mundur dulu. Akhirnya barisan ulama datang, Pak. Nah, tanya, siapa ini? Kiai, ustadz, ulama. Ya. Oh, masuk duluan. Loh, kiai, ulama, ustadz ini, Pak, nggak mau masuk, Pak. Ngapunten, malaikat, saya bisanya begini ini. Saya dakwah bisa kemana-mana, bisa terserap oleh masyarakat karena orang-orang kaya ini. Ya, makanya saya ada kajian, ada yang mendanai orang kaya. Ya, masukkan orang kaya dulu. Jadi nanti orang kaya ini masuk duluan, Pak. Enak di miskin tak kaya ini, Pak. Mau sing miskin masuk dhisik. Saiki kaya masuk dhisik. Ya. Wis miskin gak apa-apa, kaya gak apa-apa, yang penting masuk dhisik. Ya, miskin sabar. Kaya syukur. Itu terpenting. Ya. Nah, syukur itu bagaimana? Ya, mentasarufkan harta bendanya di jalan Allah. Pak ikono bangun musola titik, Pak. Piye? 40 meter, keramike gak ono. Oke, nang dewa ngono.
umpamane ya, langsung dikirim 40 meter ya. Jadi harta benda itu diletakkan di sini Pak, sama di saku, bukan di hati. Itu harta benda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.